Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknis P3K tahap 1, yaitu pada tanggal 9 Mei tahun 2022 nantinya akan mendapat undangan dari Cabdin masing-masing. Nah, kemudian bagaimana teknisnya akan saya sampaikan pada video ini. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu bisa berikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Mari kita simak informasi atau penjelasan berikut ini. Nah, pada hari Senin tanggal 9 Mei tahun 2022, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan undangan dari cabang dinas masing-masing wilayah. Nah, untuk Jawa Timur atau khusus bagi Bapak Ibu yang berdomisili di Jawa Timur dan lolos P3K pada tahap pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan pada hari Senin? Nah, yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat yang harus Bapak Ibu penuhi atau yang harus dibawa pada hari Senin. Apa saja? Setelah Bapak Ibu mendapatkan undangan dari cabang dinas masing-masing, Bapak Ibu yang perlu dibawa atau yang perlu dicetak pada hari Senin, yang pertama yang Bapak Ibu bawa adalah SPK P3K, yaitu Surat Perjanjian Kinerja P3K. Nah, ini Bapak Ibu bisa diunduh pada halaman yang ntar lagi akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, SPMT. Jadi Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Surat pernyataan melaksanakan tugas ini juga Bapak Ibu cetak, meskipun di situ tidak ada tanda tangan Bapak Ibu. Nah, ini akan saya jelaskan bagaimana langkah untuk mengunduhnya pada berikutnya ini. Kemudian yang ketiga adalah Pertek BKN juga Bapak Ibu cetak. Kemudian yang terakhir yang harus Bapak Ibu miliki juga adalah SKP3K-nya. Nah, untuk SKP3K-nya ini Bapak Ibu biasanya menyusul. Kenapa seperti itu? Karena nanti SKP3K ini akan disampaikan lebih lanjut oleh cabang dinas masing-masing. Nah, mungkin cabang dinasnya mengambil pada waktu hari Senin juga, kemudian diserahkan hari Senin juga. Mungkin bisa seperti itu. Atau juga bisa SKP3K-nya ini menyusul. Jadi, keempat poin ini harus Bapak Ibu miliki sebagai dasar Bapak Ibu penempatan di lembaga yang akan ditempati sesuai dengan SKP3K. Jadi yang pertama adalah SPK, Surat Perjanjian Kinerja P3K, kemudian SPMT, Pertek BKN, dan juga SKP3K. Nah, jadi keempat poin ini harus Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mendapatkan atau memiliki keempat poin ini, informasi yang akan saya jelaskan berikutnya adalah bagaimana cara mengunduh 4 poin ini. Jadi, untuk mengunduh keempat poin ini, Bapak Ibu bisa lihat video seperti berikut ini. Nah, untuk mengunduh SPMT P3K, Bapak Ibu bisa lihat pada ini link s.id/SPMT P3K. Ini khusus Jawa Timur ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa klik, kemudian di sini ada banyak SPMT P3K tahap 1. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini bisa dibuka salah satu, kemudian di sini Bapak Ibu bisa cetak. Nah, untuk SPMT P3K ini Bapak Ibu bisa cetak tanpa perlu Bapak Ibu tanda tangani dan dicetaknya pada kertas F4. Dan berikutnya yaitu adalah SPK P3K. Nah, kalau SPK P3K ini Bapak Ibu bisa unduh pada halaman https://id/spkp3k. Kemudian Bapak Ibu bisa enter dan di sini Bapak Ibu bisa buka SPK P3K-nya. Nah, Bapak Ibu bisa baca-baca, mungkin ada yang perlu direvisi atau seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian kalau SPK P3K ini Bapak Ibu perlu ditandatangani Bapak Ibu dengan membawa materai. Nah, di sini Bapak Ibu yang penjelasan saya tentang materainya. Mungkin setiap cabang dinas berbeda-beda. Tapi pada edaran BKD di situ disebutkan untuk materainya itu cukup 1 lembar saja. Nah, di sini
Tapi Bapak Ibu, untuk SPK P3K di sini Bapak Ibu jangan ditempel terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu beri materai di sini, kemudian Bapak Ibu tanda tangani nanti pada saat pertemuan di masing-masing cabang dinas. Dan ini dicetak pada kertas F4 Bapak Ibu. Nah, kemudian juga Bapak Ibu mencetak Pertek BKN. Nah, untuk Pertek BKN itu sendiri Bapak Ibu bisa unduh https://id Pertek Guru THP 1. Jadi Bapak Ibu bisa klik, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa lihat nama, Bapak Ibu bisa cari, kemudian Bapak Ibu bisa cetak. Nah, kita buka, kemudian kita unduh di sini. Fitur unduh yang ada di sini, kemudian Bapak Ibu cetak. Dan ini dicetak pada kertas F4 Bapak Ibu. Nah, cuman ada di sini pertanyaan, Mas, nama saya pada Pertek P3K Guru tahap 1 di sini tidak ada. Bagaimana solusinya? Nah, bagi Bapak Ibu yang namanya tidak ada, coba pastikan cari dengan benar dengan seksama. Coba Bapak Ibu teliti. Jika memang benar-benar tidak ada, coba Bapak Ibu bisa lapor pada cabang dinas pendidikan di wilayah masing-masing. Nah, kami di cabang dinas juga saat ini masih koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur maupun dari pihak BKD. Nanti pasti akan kami informasikan lebih lanjut kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan barusan, Bapak Ibu sudah memiliki sedikit pengetahuan nih saat ini. Jadi, apa yang harus Bapak Ibu bawa? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu mengunduh berkas-berkas yang harus Bapak Ibu bawa? Sekarang pada proses untuk mencetak. Nah, pada proses untuk mencetak, dari keempat poin ini yang Bapak Ibu bisa lakukan yaitu hanya 3 poin saja. Kenapa? Karena untuk SKP 3K ini langsung dari provinsi Bapak Ibu. Nah, rencana untuk cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso akan diambil hari Selasa. Otomatis setelah hari Selasa akan disampaikan lebih lanjut oleh cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso. Untuk cabang dinas yang lain mungkin dekat dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mungkin hari Senin juga bisa langsung diberikan untuk SKP 3K-nya. Seperti Cabdin Sidoarjo maupun di wilayah yang dekat dengan Dinas Pendidikan, mungkin hari Senin langsung diberikan. Tapi seperti Bondowoso, di mana domisilinya jauh dari Dinas Pendidikan, otomatis kami hari Selasa akan masih mengambil SKP 3K tersebut. Oleh sebab itu, untuk SKP 3K yaitu poin keempat ini Bapak Ibu bisa abaikan terlebih dahulu. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Setelah Bapak Ibu mengetahui berkas apa yang harus dibawa, kemudian bagaimana langkah untuk mencetak dan mengunduhnya, langkah berikutnya adalah pakaian yang harus Bapak Ibu kenakan atau seragam yang akan Bapak Ibu pakai saat mengunjungi atau mendatangi cabang dinas. Jadi untuk pakaian di sini sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Di edaran BKD di situ warnanya adalah hitam dan putih, PDH hitam dan putih warna gelap. Jadi mungkin pihak cabang dinas itu akan memberikan informasi tambahan, yaitu mungkin berupa lencana korpri, bisa papan nama, bisa dasi. Itu tergantung kebijakan dari masing-masing cabang dinas. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasikan pada cabang dinas masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya, cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso menginginkan menggunakan dasi, memakai lencana korpri, kemudian menggunakan papan nama. Itu tergantung kebijakan masing-masing. Kenapa? Karena mungkin agar kelihatan lebih resmi dan rapi ketika saat pemotretan ataupun sebagainya. Setelah Bapak Ibu mendapatkan undangan, kemudian Bapak Ibu mengunduh berkas yang akan dibawa hari Senin, langkah berikutnya adalah pada hari H yaitu tanggal 9 Mei 2022, Bapak Ibu bisa mendatangi sesuai dengan undangan yang sudah diedarkan oleh masing-masing cabang dinas. Apakah itu di aula cabang dinas ataupun di tempat yang lain, ini juga tergantung dari cabang dinas masing-masing. Meskipun di edaran BKD itu pada cabang dinas, di sini juga bisa ditakutkan aula di cabang dinas atau tempat untuk cabang dinas itu tidak terpenuhi. Ini juga bisa menjadi faktor Bapak Ibu tidak ditempatkan di cabang dinas masing-masing, di aula cabang dinas. Jadi itu faktor yang mempengaruhi mungkin Bapak Ibu tidak ditempatkan di aula cabang dinas.
Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasi dengan cabang dinas di masing-masing wilayah. Di mana tempatnya, kemudian bagaimana teknis untuk pakaiannya. Seperti itu. Nah, ada sedikit tambahan. Untuk SPKP 3, di sini Bapak Ibu menggunakan materai tanpa stempel. Jadi Bapak Ibu cetak saja sudah. Cetak sesuai dengan format yang harus di-download. Kemudian setelah Bapak Ibu unduh, biarkan saja sudah. Nanti untuk penandatanganan dan pemberian materainya saat di lokasi Bapak Ibu ketika diundang. Oleh sebab itu Bapak Ibu tidak perlu di-stempel ataupun diberi materai terlebih dahulu. Jadi biarkan dicetak pada kertas F4 sudah. Misalnya cabang dinas meminta rangkap 2, maka Bapak Ibu cetak rangkap 2 seperti itu. Tapi pada edaran BKD sudah jelas di situ hanya rangkap 1. Nah, ini tergantung kebijakan masing-masing cabang dinas. Mungkin hanya sekian informasi dari saya Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini. Serta Bapak Ibu bisa share berita ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.